Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillahi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahu kitab lifarraqa bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyya nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah menjadwalkan kematian untuk dirinya, yang semakin hari semakin dekat jadwal itu, kecuali dia siapkan dirinya dengan kesungguhan takwa di mana, kapan, dan bagaimana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mengapa hamba-hamba Allah yang beriman itu selalu berzikir kepada Allah? Karena ia beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah, pencipta, pengatur, pemilik penguasaan.
Tidak ada satupun yang lepas dari iradah dan kudrahnya Allah. Semua tunduk pada mau dan kuasanya. Karena itu yang dipanggil oleh Allah untuk berzikir adalah hamba-hamba-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Semakin kuat imannya, semakin kuat zikir. Lemah iman, lemah zikir. Tidak beriman, tidak akan menyebut nama Allah Jalla Jalaluhu. Tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman selain lepasnya zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Karena itu hamba yang beriman yang senantiasa bermujahadah, mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hatinya selalu berzikir kepada Allah. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah hamba senantiasa zikir kepada Allah, senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, senantiasa beribadah terbaik kepada Allah. Sekian hikmah zikir yang Allah berikan kepada hamba yang berzikir. Yang paling dirindukan oleh hamba beriman yang selalu berzikir adalah hafizallah qalbahu fi dzikrihi. Allah jaga hatinya selalu ingat. Allah yang jaga, karena ia terus-menerus berzikir kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir kepada kalian. Zikir yang terus dilakukan oleh hamba, buah dari rahmat Allah kepada hamba itu, dan itu ilham bagi hamba sebagai tanda cinta Allah kepadanya. Maka ia bermujahadah dalam zikir, dan buahnya adalah Allah jaga hatinya. Ingat Allah, ihfazillah yahfazka. Sehingga ia senantiasa merasakan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Tiada hati yang mensyukuri nikmat Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan adalah halawatul iman, kelezatan iman. Karena ia selalu asah keimanannya dengan zikrullah. Hingga lahirlah sifat qanaah, bukan hanya puas dengan nikmat-nikmat Allah, tapi puas dengan segala ketentuan Allah. Karena ia tahu segala hal Allah putuskan dengan rahmatnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, dengan ilmunya Al-Alim, dengan Al-Hakim kebijakannya. Tidak ada tempat di hatinya berkeluh kesah, karena ia paham semua kerja Allah untuk hamba-hambanya. Karena itu zikir dan syukur tidak dapat dipisahkan. Lalu mengapa hamba beriman selalu berzikir? Karena hamba beriman itu senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah, merasa selalu berdosa di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Padahal itu dalam mujahadah, ibadah dan taatnya kepada Allah. Ternyata hamba itu semakin dekat dengan Allah, semakin menghinakan diri di hadapan Allah, semakin merasa ia berdosa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. An-Najm. Simak dengan iman, bahai mujahid dakwah. Janganlah kalian merasa paling suci, karena aku tahu siapa yang paling suci. Ini Allah tunjukkan kepada para juru dakwah, hamba-hamba yang bertakwa, ahli ibadah, ahli zikir. Hei ahli zikir, hei ahli ibadah,
Allah untuk para juru dakwah, hamba bertakwa, hamba yang ahli ibadah, hamba yang berzikir, agar senantiasa menghinakan diri di hadapan Allah dan merendahkan hati di hadapan makhluk Allah. Semakin dia mengenal Allah, maka ia semakin menghinakan diri di hadapan Allah. Buahnya ia merendahkan hatinya kepada makhluk Allah. Sekaligus ini juga harapan kepada mereka yang mengumur dosa, sebiadab-biadab mereka, sejahat-jahat mereka, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Kekuatan iman. Lalu mengapa kita berpikir? Karena nafsu kita liar, nafsu kita puas, dan itu bagian dari kefitrahan makhluknya yang bernama manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Untuk menjinakkan nafsu, senantiasa berzikir kepada Allah. Inna nafsa ammaratun bisu' illa ma rahima rabb. Nafsu itu cenderungnya maksiat, maunya berbuat zalim, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Dan Allah merahmati nafsu yang selalu dizikirkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dengan banyak berzikir, Allah rahmati kalian. Pada nafsu itu menjadi nafsu mutmainnah. Nafsu itu dihijrahkan oleh Allah karena ia selalu berzikir, bernafsu ibadah, bernafsu amal saleh, bernafsu dalam perbaikan-kebaikan. Wazkur rabbaka wa la tufarriqhu fa inna dzikraka sultan fil Qur'an. Teruslah kalian berzikir kepada Allah, jangan putus. Niscaya zikirmu akan menjadi sultan, raja yang menaklukkan nafsumu untuk tunduk patuh kepada Allah. Lalu mengapa kita terus berzikir? Dunia ini menggoda. Kalau sesaat Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah hamba beriman tahu persis hidup ini bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi justru hidup ini untuk maha hidup. Bahkan mati itulah untuk hidup. Orang-orang beriman tahu dunia ini bukan tempatnya. Ila abiris sabil. Rasulullah SAW mengingatkan, hanya seperti orang menyeberangi jalan. Di sini bukan tempat kita, tapi di sana. Wa inna darul akhirah, wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Ikhwatal iman, kita akan hidup di akhirat bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1.000.000 abad, bukan 1.000.000 abad, bukan bilion-bilion abad, tapi selama-lamanya. Tidak mungkin kita korbankan hanya karena enak sesaat di dunia ini, lalu menderita berkepanjangan di akhirat. Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun mata'un qalil wa lahum 'adzabun 'alim. Hanya enak sesaat lalu menderita berkepanjangan. Orang-orang beriman yang selalu berzikir itu paham tujuan hidup, ridha Allah, paham peranan hidup sebagai khalifah Allah, paham tugas hidup mengabdi kepada Allah, paham pedoman hidup Al-Quran, paham teladan hidup Nabi Muhammad SAW, paham orientasi hidup bukan dunia tapi akhirat, paham semua potensi yang Allah berikan kepada dirinya adalah amanah, alat untuk berperang mencari ridha Allah, untuk mengabdi kepada Allah, menjadi alat dakwah. Itulah
semaksimal terbaik dari seorang hamba mengungsikan alat amanah yang Allah berikan kepadanya. Tidak ada waktu yang terbaik, tidak ada pikiran yang terbaik, tidak ada harta yang terbaik, tidak ada gerak terbaik selain dalam perjalanan dakwah. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ini buah dari hati yang selalu ingat Allah, ingat akhirat. Karena itu dia tidak takut mati, dia tidak akan cari mati, dia tidak akan lupakan mati, tapi dia merindukan mati karena dia tahu mati adalah pintu berjumpa Allah. Mati kan hanya jasad, tapi roh wafat. Itulah yang membuat orang-orang beriman khusyuk dalam ibadahnya. Al-khasi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kerinduan hamba beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ia berzikir, ia beribadah, ia berakhlak, ia berdakwah, bahkan berjihad. Itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Menyebut asma-Nya indah, menghadapnya dengan salat indah, beramal saleh karenanya indah, berdakwah, ingin dibanggakan Allah di akhirat nanti sebagai pewaris para nabi, indah. Bagaimana berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluhu yang menggerakkan keindahan hati itu. Itulah membuat hamba beriman itu nikmat beribadah dan dakwah, bahkan jihad. Tidak heran jangankan hartanya, rohnya pun dia gadaikan demi meraih cinta Allah. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada di antara hamba yang mewakafkan tanahnya, harta, bahkan jiwanya di jalan. Innallaha ashtara minal anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an. Allah beri harta, rohnya dengan surga. Mereka berperang, mereka dibunuh atau dibunuh. Itu sudah tertulis dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan mereka menikmati perjalanan. Karena sadar bukan di sini tempat kita, tapi di sana akhirat dan akhirat. Lalu mengapa hamba yang beriman selalu berpikir pada iman terlalu bahaya, sekat-sekat yang menjadi hijab hati. Dan untung Allah ajarkan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Ada ibadah seumur hidup haji, ada ibadah tahunan Idul Fitri, Idul Adha, plus dengan saum Ramadan, ada ibadah bulanan, saum sunnah setiap pertengahan bulan Hijriah 3 hari, ada ibadah pekanan, salat Jumat, ada ibadah harian, salat 5 waktu dengan terminal kontrol, duha dan tahajud, ada ibadah setiap detik, setiap helaan nafas, di mana, kapan, bagaimanapun. Itulah zikrullah alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sehingga dunia ini menjadi majelis zikir. Di rumah, di jalan, dimanapun ia selalu berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lahirlah energi ibadah, energi amal saleh, energi kemuliaan akhlak, energi sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Harokatuhu barakatun, sehingga harokahnya pun diberkahi oleh Allah. Rumah tangganya, rezekinya, aktivitasnya, sisa-sisa umurnya, dan tentunya yang dirindukannya adalah dakwahnya yang diberkahi oleh Allah. Yang ia mulai dakwah pada dirinya, keluarganya, sekitarnya, kemudian semua siapapun ia dakwahkan dengan semangat cinta, kasih sayang, kerendahan hati, kesabaran, kedermawanan. Dalam sujudnya tengah malam pun ia tidak melupakan saudara-saudara yang ia dakwah. Seakan pertemuan itu selesai setelah liqa dakwah, tapi ternyata tidak. Ia bawa selalu dalam doa. Allahu Akbar, betapa mulianya hamba. Karena itu zikir
universal karena ia menggerakkan hati sebagai raja dalam tubuh. Zikir tidak bisa dipisahkan dengan mencari rezeki yang halal. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Cari rezeki yang halal dan teruslah berzikir, niscaya akan sukses. Berdakwah tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Orang-orang yang cerdas itu selalu berzikir, ulil albab. Karena itu banyak berzikir setelah ia muhasabah tafakkur. Kemudian ia akan memperbanyak doa Rabbana Rabbana Rabbana. Dan jihad pun tidak bisa dipisahkan dengan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai hamba-hamba yang beriman, jika kalian menjumpai musuh kalian, hadapi dengan segala kekuatan dan teruslah kalian berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Allahu Akbar. Dengan terus berzikir hati akan bersih. وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَاكِرَاتٍ أَعَدَ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah, Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqalah ay siqala wa inna saqalatal qulub zikrullah." Segala sesuatu ada sikatnya. Segala sesuatu ada pembersihnya. Segala sesuatu ada pengkilatnya. Sikat hati yang kotor, pembersih hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdebu, zikrullah. Ikhwah, mujahid dakwah dengan memperhebat zikir, maka hatinya bersih. Hati yang bersih, firasatnya tajam. Itu sangat dibutuhkan oleh mujahid dakwah, ilham dari Allah untuk mengatur strategi dakwah. Dia butuh ilham. Hati yang bersih, doa mustajab, tidak ada hijab. Karena buah dari amal soleh yang brilian, yaitu dakwah dan jihad, yang digerakkan oleh sumber hati yang selalu berzikir kepada Allah, sehingga doanya mustajab. Keyakinannya semakin utuh karena ketaatannya kepada Allah. Sekali lagi, keyakinannya semakin utuh karena ketaatannya kepada Allah. Antum muqinuna bil ijabah. Kau yakin doamu diijabah. Keyakinan menjadi syarat doa diijabah, dan keyakinan buah dari ketaatannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Taat kepada Allah, berimanlah. Kenapa iman setelah taat? Yang mendorong iman itu taat. Tapi akan benar-benar disebut beriman kalau dia taat. Maka keyakinan yang bulat karena ketaatan, Allah berirsyad dalam doanya. Allahu Akbar. Idza amirta ma urid ataitu kama turid. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam hadis qudsi, bila engkau melakukan apa yang aku mau melakukan apa yang kamu mau. Hanya berjawab, gayung bersambut, ud'uni astajib lakum, in tansurullah yansurukum wa yutsabbit aqdamakum, fadhkuruni azkurkum. Hanya berjawab, gayung bersambut. Semakin hamba itu hebat taatnya kepada Allah, tahajud, tadabbur Al-Quran, berjamaah di masjid, salat duha, jaga wudu, sibuk dalam perbaikan-kebaikan, dihiasi dengan sifat mulia, ikhlas, sabar, wara, juhud, syukur, istiqamah. Allahu Akbar. Sebanyak itu ketaatannya kepada Allah, sebanyak itu peluang doa-doanya diijabah oleh Allah, dan ia lakukan itu untuk memperkuat kemuliaan di hadapan Allah, agar doanya diijabah, agar setiap mad'u, mereka yang didakwahi mendapat hidayah Allah, yang ia bawa tangisnya dalam doa. Semakin kuat imannya, makin hebat zikirnya, makin besar perhatiannya kepada saudara-saudaranya.
bersih memukau perhatian para malaikat. Hati yang bersih, tenang, damai, bahagia, sekam. Hamba yang paling tenang di muka bumi dari goncangan dunia adalah hamba yang selalu berzikir, karena ia melihat semua gerakan. Kisahnya A sampai Z, sebenarnya peristiwa itu Allah yang menggerakkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Hati yang bersih, pikiran jernih. Hati yang bersih, bicara hikam, penuh dengan hikmah. Ya Nabi al-hikam min qalbihi min ajli ikhlasihi wa istiqamatihi. Hikmah banyak Allah berikan dari lisannya, buah dari keikhlasan dan keistiqomahannya berada di jalan Allah Jalla Jalaluh. Qaulan thaqila, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan sadida. Bukan hanya dia menyampaikan, tapi yang penting sampai. Boleh jadi dia belum sempat berbicara dengan orang yang dia inginkan orang itu berada di jalan Allah karena keadaan, lalu dia pergi. Di saat dia pergi, di hatinya berdoa, beri hidayah kami. Lalu ia ulang terus berkali-kali. Ikhwah, batu pecah bukan karena pukulan ke-1000 kalinya, tapi karena terus menerus diulang-ulang. Maka setiap pukulan andil untuk memecahkan keras batu hati itu. Maka hamba yang selalu berzikir, kerasnya hati, liarnya nafsu, godaan dunia, ya ia teruskan hatinya dengan zikir, maka hati itu akan tunduk patuh kepada Allah. Begitulah jalan dia berdakwah. Ia teruskan dakwah berulang-ulang. Tidak cukup hanya sekian hari, sekian tahun. Boleh jadi ada yang memang mendapat hidayah setelah sekian tahun, bahkan setelah dia wafat hidayah itu datang. Huwal hadi. Tugas hamba yang berdakwah itu selalu banyak minta ampun kepada Allah dan membiarkan umatnya minta ampun dan hidayah untuk mereka yang kafir. Sehingga lahirlah pribadi berzikir yang indah itu. Allah tujuannya, ghayatuhu, ar-rasul qudwatuhu, teladannya. Dunia menjadi majelis zikir, jalannya adalah dakwah. Cita-citanya sebagai syuhada, asma amanina. Allahu akbar walillahil hamd. Bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel menjadi musalla, meja kerja, tempat tidur, berpijaknya hamparan sejadah yang panjang, bicaranya dakwah. Tidak ada pembicaraan terbaik selain dakwah. Dan Rasul SAW berikan karakteristik seorang mukmin itu. Kalau kamu bicara dengannya, dengarkan baik-baik, ujung-ujungnya pasti mengajak kamu selamat di akhirat. Allahu akbar walillahil hamd. Napasnya tasbih, karena ia tahu setiap gerak napas akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Setiap napas, setiap detik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Bisakah berleha-leha? Bisakah melakukan hal-hal yang makruh? Masih bisakah merokok? Berbuat jauh dari itu. Tidak akan mungkin ia gerakan matanya melihat dunia ini berlama-lama, kakinya untuk dunia ini, tangannya untuk dunia, kecuali untuk dakwah yang dimulai dari diri. Ikhwan, setiap detik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Karena itu hamba yang beriman menjaga hati, selalu bertasbih sebagaimana alam semesta ini bertasbih. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, semua bertasbih kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa
wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, maha perkasa Allah, lagi maha bijaksana. Wa in min syai'in la yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahu tasbihahum. Tidaklah sesuatu di alam semesta ini kecuali bertasbih kepada Allah. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Gunung-gunung, burung-burung bertasbih kepada Allah. Wan najm wasyajaru yasjudan, bahkan mereka sujud kepada Allah. Hanya manusia dan jin yang tawar-menawar dalam bertasbih. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba-hamba beriman yang khusyuk dalam salatnya itu. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bila membahayakan sesuatu, kemuliaan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, dia tinggalkan demi izzahnya, kemuliaannya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat. Allahu Akbar walillahil hamd. Matanya pun rahmat, penuh kasih sayang. Dia husnuzon kepada siapa dan apapun. Sekali lagi, dia husnuzon pada siapa dan apapun sudah cukup membuat diri di surga sebelum surga. Matanya penuh rahmat. Husnuzon itu doa, walau yang dia lihat buruk, dia memandang baik karena pandangan hamba yang diberi rahmat oleh Allah menjadi doa. Boleh jadi tidak menerima dakwahnya, dia husnuzon. Ini evaluasi diri, sebagaimana Nabi Yunus evaluasi diri. Tidak menyalahkan umatnya, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh, maka terbukalah jalan dakwah itu semakin lebar karena ia memperhebat diri minta ampun kepada Allah tanpa merasa dirinya paling suci. Allahu Akbar walillahil hamd. Telinganya terjaga. Abashir ibadiyal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Dia dengar semua perkataan, tapi dia tahu mana yang hanya pantas didengar, lalu mana yang diikuti. Cerdas. Hatinya doa. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dia doakan. Dia melihat istrinya, dia bacakan ayat-ayat bidadari. Dia melihat anak-anaknya, dia bacakan ya khudil kitaba bi quwwatin wa atainakal hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyyan wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayy. Dia lihat orang kafir, dia doakan agar mendapat hidayah. Dia lihat saudara-saudaranya mujahid dakwah, dia bacakan ayat-ayat istiqamah. Allahu Akbar. Dia lihat orang tua, dia doakan istiqamah. Tidak ada buruk sangka di hatinya dirinya dengan doa. Alangkah bahagianya hamba ini. Tangannya bergerak sedekah halal, menerima yang halal. Kakinya ia langkahkan silaturahmi. Inilah menjadi asas kekuatan dakwah. Kalau benar Allah tujuannya, Rasul teladannya, dakwah jalannya, pasti dia mengedepankan ukhuwah. Dia sangat menyayangi semua yang berdakwah di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Banyak tariqat, banyak cara berdakwah. Semuanya sama menuju Allah Jalla Jalaluh. Apalagi semuanya mencontoh Rasulullah SAW. Terjadilah kekuatan dakwah tak kala ia duduk bersama. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah Allah ajarkan kita untuk sholat berjamaah agar kita selalu bersama. Ritual yang memiliki dimensi sosial, maka masjid membersamakan kita semua. Ihdinas siratal mustaqim, kami assalamu alaina, kami assalamu alaikum kum jamaah. Allahu Akbar. Dari gerak berjamaah Allah himpun hati itu berjamaah. Kemudian cita-citanya adalah tegaknya syariat Allah Jalla Jalaluh. Hanya strateginya yang berbeda. Kalau memang hak tujuannya,
tawassaw bis sabr, sabar, wa tawassaw bil marhamah, kasih sayang dalam kesabarannya. Wa lam nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum as-sabirin. Kami uji kalian sehingga kami tahu persis mana yang memiliki semangat dakwah jihad yang tinggi dan kesabaran. Ada yang terguling, tidak sabar dalam berdakwah dan berjihad. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'a istaghna. Terjunkan yang tadinya memperjuangkan syariat Allah menjadi pejuang-pejuang dunia. Banyak yang lulus dari tantangan dakwah, tapi sedikit yang lulus dari godaan dakwah. Setelah berhasil, dia merasa berhasil. Setelah ia populer, terkenal dia lupa diri. Padahal semuanya adalah alat amanah. Padahal semuanya adalah ujian Allah. Rasulullah SAW mengingatkan yang takutkan pada umatmu bukanlah ujian musibah, tapi ujian nikmat. Karena itu nilai hamba yang bersyukur lebih hebat daripada yang sabar. Sabar tidak ada pilihan. Ya harus sabar. Syukur. Dia banyak punya alternatif. Di tangannya harta, di tangannya jabatan, di tangannya popularitas. Di saat begitu besar nikmat Allah, dia gunakan di jalan Allah. Allahu Akbar. Itulah makna takbir yang benar. Kemudian yang terakhir, hamba yang beriman yang selalu berzikir, beribadah, berdakwah, berjihad itu kesibukannya asyik memperbaiki dirinya. In uridu il islam mastata'tu. Tiada yang paling disukai oleh mereka yang berzikir, beribadah, beramal saleh, berdakwah, berjihad selain perbaikan kebaikan. Perhatikan mereka. Mereka adalah ahli ibadah, mereka ahli zikir, mereka adalah ahli jihad. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Kitratani, dua tetesannya Allah banggakan di akhirat nanti adalah mereka yang khusyuk dalam ibadah, lalu mereka menangis, maka tetesannya dibanggakan oleh Allah. Dan darah syuhada yang mengalir dalam dakwah dan jihad. Tidak ada yang sia-sia, semua di mata Allah. Energi dakwahnya, energi jihadnya dibangun dari mujahadahnya, mendekatkan diri kepada Allah melalui salat malam, zikir, ibadah yang ia iringi dengan tangisan karena rindunya ia berjumpa dengan Allah. Arru sujada wa bukhiyya wa yahilli adkhal yabqul wa yazidukum khusu'a. Bagaimana menerjemahkan kerinduan itu kepada Allah? Untung ada salat malam, untung ada tadabbur Quran, untung ada salat duha, untung selalu menjaga wudu, untung ada jalan dakwah, untung ada jalan jihad, jalan terbaik untuk menjumpai diri dengan Allah Jalla Jalaluhu. Alhamdulillah. Bismillah. Walladzina wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu. Barakallahu lakum wa lana al-Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bihi ayat al-Qur'an. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatan was-sabiq. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirkan hati wa taklimat. Semakin hari makin dekat dengan jadwal kematian kita. Jangan sia-siakan rahmat karunia Allah dari setiap detak jantung, helaan nafas.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'ah. Jadikanlah dunia ini majelis zikir, majelis ibadah, majelis amal saleh, majelis kemuliaan akhlak, majelis dakwah, majelis jihad, majelis sibuk asik dalam perbaikan baik. Jadilah generasi Rabbani. Kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Mengajar, berdakwah, kemudian duduk ngaji lagi. Tidak ada cara paling cukup mencabut sifat angkuh pada diri kita selain duduk mengaji, menatap wajah guru-guru kita yang mulia. Allahu Akbar. Hamba yang khusyuk dalam salat itu akhlak yang mulia. Ahli ibadah itu adalah ahli dakwah. Ahli dakwah itu adalah ahli jihad. Mereka yang perjuangkan hak itu adalah orang yang sabar dengan kasih sayang. Mereka yang kuat imannya kepada Allah, menjadikan setiap detiknya adalah doa. Karena dia tahu dia ditatap, didengar oleh Allah. Wa innaka labil mirsad. Ia jaga hati, pikiran, ucapannya dan akhlaknya. Alif hidupnya. Tidak macam-macam. Tidak ada intrik-intrik. Tidak ada retorika. Tidak ada kesan tawadhu, tapi takabur. Apa yang ada di hati, itu yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan, itu yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan, itu yang dia amalkan. Apa adanya. Alif istiqamah. Karena dia tahu di sini bukan tempat hidupnya, tapi di sana. Nas'al dan doa jahid dakwah amat sangat mustajab. Allah kumpulkan kita hari ini Jumat jamaah. Kisahnya ada jadwal musyawarah di rumah Allah. Sebenarnya Allah jualah yang mengilhamkan itu semua. Al-arwah jumlah mujahadah. Ruh-ruh yang bergerak di jalan Allah itu cepat lambat Allah akan himpunkan mereka. Dan itu pun iradah qudrat Allah. Dan harapan doa juru-juru dakwah yang ikhlas dijabah oleh Allah. Hadirkan hati, yakin bahwa kita dengar dijabah oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Duhai Allah yang menang, duhai Allah yang mendengar, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di mana. Kau izinkan kami bernapas di hari Jumat, hari yang mulia ini, hari kesenangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau izinkan kami masih menengadahkan tangan ini kepada ya Allah, ya Rabbah. Engkau malu tidak mengijabah hamba-Mu yang menengadahkan tangan kepada. Tiada yang membahagiakan kami saat ini kecuali Engkau dengan rahmat-Mu mengampuni seluruh dosa-dosa kami. Ampuni ya Allah. Dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa, dari semua dosa yang telah dicatat oleh malaikat akid,
ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan dengan rapi selama ini. Dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Dosa seluruh anggota tubuh, mulut dari banyak dusta, fitnah, ghibah, sumpah serapah, kalimat keangkuhan. Ya Allah, terlalu banyak mulut ini menyakiti keluarga, sahabat-sahabat kami. Ya Allah, mata dari melihat yang tidak halal, telinga mendengar yang tidak pantas, akal pikiran dari rencana busuk, perut dari subhat bahkan yang haram, kemaluan. Mungkin ada di antara kami yang pernah berzina, melakukan dosa-dosa besar. Duhai Allah, kami membaca firman-Mu surah Az-Zumar ayat 53. Kau memberi harapan kami, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa, jangan putus asa mohon rahmat-Mu. Aku Tuhan